blow on lah ibaratnya gitu, nggak punya pengetahuan, diet sembarangan, makan sehari sekali, olahraga berjam-jam. Dulu waktu aku sekolah itu 7 jam sehari aku olahraga, dan tetap tidak kurus punten, tapi malah jadinya hormonnya kacau, berhenti menstruasi. Wah, sampai berhenti? Iya, sampai 6 bulan aku berhenti menstruasi, saking ekstrimnya diet yang aku lakukan. Akhirnya Halo Precious Mom, saya Jen, your host as Mompreneur di Precious Mom Project. Sebagai mompreneur pasti banyak banget yang harus diurus. Kadang kita lupa mengurus diri kita sendiri karena kita udah sibuk mengurus suami dan anak. Padahal kita pengen gak sih cantik, terus glow up, terus punya body yang bagus banget, dan juga punya kulit yang oke. Nah, makanya hari ini saya undang teman aku, seorang praktisi di Glow Architecture Method atau glow up dari head to toe yang mengerti. Katrina, halo Catherine. Kalau boleh cerita dulu nih, siapa sih Katrina ini supaya teman-teman kita di rumah juga tahu. Hai, aku Katrina, founder dari The Glow Architecture Method. Ini tuh adalah sebuah metode yang aku temukan sendiri dan yang aku praktekkan ke diriku sendiri untuk bisa glow up dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Dan ini tuh scientific. Aku pelajari secara science dan memang benar-benar bisa di cross check. Tapi disclaimer, ini aku bukanlah seseorang yang punya gelar atau gimana, tapi memang aku pelajari dan aku praktekin ke diriku sendiri dan works. Makanya aku bikin konten. Di awal-awal aku bikin konten, aku share, dan ternyata banyak yang kebantu. Oke, wow, hebat banget ya. Jadi memang dilakukan dan it works ya. Betul. Kalau selama ini kalau bikin konten misalnya di IG atau di TikTok itu bagaimana nih respon-respon yang maksudnya yang udah masuk ya ke Kat sendiri? Kalau responnya bagus banget ya, karena aku tuh biasanya tiba-tiba sering kayak ketemu cara kok beda ya ini gitu. Kayak misalnya tentang diet, tentang olahraga, tentang skincare, dan yang tidak pada umumnya orang tahu gitu. Makanya banyak yang sering nanya gitu. Oke. Jadi selama ini juga udah banyak ya kayak di TikTok gitu. Terus kalau misalnya kalau yang Glow Architecture Method ini, nah menurut Catherine gimana kalau untuk ibu-ibu yang kasarnya banyaknya kalau di masyarakat tuh kan kayak percaya nih kalau kita punya suami yang kaya, suami yang bisa kasih skincare yang terbaik, treatment yang terbaik, baru wanita itu bisa cantik. Statement itu tidak 100% benar, tidak 100% salah. Oke. Benarnya ya benar, kita tetap butuh uang, tapi uang banyak juga tidak menentukan. Kalau punya suami kaya tapi pelit, nggak kasih istrinya apa-apa, ya istrinya nggak tahu nih gimana caranya jadi cantik secara sains, ya tetap nggak bisa glow up. Tapi kalau sang suami punya ekonomi yang ngepas, tapi istrinya ini punya pengetahuan secara sains dan mau melakukannya dengan konsisten, dia pasti bisa glow up. Bahkan mungkin lebih glow up dari yang rutin ke treatment ke klinik. Jadi nggak harus mahal juga ya. Kalau kita bisa mengerti secara psikologisnya nih, bukan psikologis, bahkan semuanya. Dari skincare-nya, dari apapun gitu ya. Walaupun dengan harga yang lebih murah, gak harus seperti skincare yang mahal, itu bisa juga ya. Bisa. Nah, kalau Glow Architecture Method ini berarti metode ya. Metodenya itu ada apa aja sih kalau boleh tahu? Ini sebuah metode yang aku lakukan ke diriku sendiri, yang aku pelajari one by one. Oke. One by one, gak langsung 5-5-nya, tapi aku melihat kalau secara sains harus dilakukan sesuai urutannya. Yang pertama, kita perempuan kalau ingin glow up harus diet yang sehat. Wow. Itu wajib. Yang kedua, kita harus olahraga. Olahraga strength training and cardio itu wajib kalau mau glow up. Yang ketiga, skincare yang tepat. Suka gak suka, umur 25 tahun ke atas, kolagen udah menurun, kita harus jaga. Yang keempat, itu treatment. Kita harus treatment sih. Ini mungkin banyak yang bilang kan, treatment kan mahal. Enggak juga, enggak selalu mahal, asal kita tahu harus treatment apa. Dan yang kelima, ini adalah fondasi dari keempat ini. Jadi ini tuh poin yang kelima aku masukin, tapi sebenarnya adalah fondasi yang melindungi 4 hal yang di depan. Wow. Ini namanya limfatik. Limfatik ini mungkin emang kurang
kurang populer di Indonesia. Baru denger aku juga nih. Iya, karena sebenarnya ini populernya di negara Asia Timur. Wow. Karena dulu aku pernah sempat sekolah di sana dan aku melihat bagaimana orang-orang di China itu melakukannya. Jadi orang China, orang Korea, orang Jepang itu setiap hari dari tua sampai muda melakukannya sebagai fondasi kecantikan mereka. Itu pastinya bukan kayak ke klinik gitu kan, Bukan. maksudnya benar-benar sehari-hari. Benar-benar Yang aku tangkap itu benar-benar dari rumah pun bisa berarti bisa. ya. Kalau yang limfatik iya. Oke. Ada yang harus misalnya harus di klinik atau apa atau olahraga juga sebenarnya bisa sih ya di rumah ya. Bisa. Yang satu-satunya yang di klinik mungkin yang treatment. Tapi Oke. treatment pun bisa di rumah. Kalau punya Kalau itu punya ya mungkin ya alatnya. Alatnya, device-nya, dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Awalnya nih kenapa sampai bisa tertarik banget dengan ya selain wanita ya memang kan harus pengen cantik, pengen glow up, pengen apapun gitu. Awalnya nih boleh tahu nggak kalau Kat kenapa ya sampai maksudnya mendalami dan ini kan bukan kayak bikin-bikin ya kasarnya ngerasain sendiri gitu dan maksudnya apakah ada penelitiannya kah atau apa? Coba. Sebenarnya ini tuh karena aku punya hobi yang aneh. Apa itu? Hobiku belajar. Wow. Aneh ya, tapi aku suka aja. Jadi kalau aku diem gitu ya, aku kayaknya harus supaya produktif, aku harus belajar sesuatu yang baru. Jadi akhirnya aku tuh suka, aku pengen kulitku tuh kayak gini harus gimana ya. Jadi aku tuh suka nanya, kulitku kan kering ya, tipe kering sama sih banget aku juga. dan sensitif. Pakai skincare tuh susah kan masuknya. Jadi aku sampai research untuk kulit kering itu aku harus pakai bahan apa aja, terus apa yang aman, nggak aman, yang harus di skip kayak gitu. Terus juga kalau aku sendiri diet itu emang aku udah coba lakukan dari waktu masih sekolah kan. Cuman dulu blow on lah ibaratnya gitu, nggak punya pengetahuan. Diet sembarangan, Oke. makan sehari sekali, olahraga berjam-jam. Dulu waktu aku sekolah itu 7 jam sehari aku olahraga. Wow. Dan tetap tidak kurus punten, Wow. tapi malah jadinya hormonnya kacau, berhenti menstruasi. Wah, sampai berhenti Iya, menstruasi. sampai 6 bulan aku berhenti menstruasi saking ekstrimnya diet yang aku lakukan. Akhirnya yang terjadi di masa itu aku kurang gizi, masuk rumah sakit, dirawat Sakit mah juga bertahun-tahun. kali. Iya. Wah. Jadi setiap tahun aku bolak-balik ke rumah sakit. Akhirnya aku nggak bisa deh kayak gini. Aku harus berubah. Jadi aku tinggalkan si cara yang lama dan aku belajar akhirnya. Wow, keren banget. Itu dietnya saking ekstrimnya ya sampai Iya. kayak begitu Dan ya. aku yakin banyak karena ini begitu aku share, audiensku tuh langsung, iya aku juga ngalamin dong Ci Oke. gitu. Yang aku pernah denger itu kayak dia tuh kan diet keto ya, kayak yang boleh nggak sih makan lemak itu kayak dimakan gitu? Lemak Aku boleh bingung. makan. Oh, boleh. Sebenarnya ya, aku menyadari satu hal yang salah di antara orang Indonesia. Mereka tuh punya edukasi, kita orang Indonesia tuh selalu, kalau mau kurus kita nggak boleh makan karbo. Kalau mau kurus kita nggak boleh makan gorengan. Enggak kayak gitu loh. Wow. Nggak kayak gitu. Kita kalau gini, kurus atau tidak kurusnya seseorang itu tuh tergantung dengan dia makan sesuai dengan kebutuhan kalorinya atau tidak. Dan kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda. Ada yang namanya BMR atau basal metabolic rate. Itu adalah kalori minimal yang dibutuhkan seseorang untuk tetap hidup. Oke. Jadi kita harus makan minimal seangka itu supaya jantung bekerja, paru-paru bisa bernafas, pencernaan berjalan, otak tuh nggak lemot karena dapat nutrisi. Oke. Kalau kita makan di bawah angka itu, ya bisa sih kurus bisa cepet, tapi nanti nanti rambutnya rontok lah, kurang gizi lah, stres lah, hormonnya berubah. Apalagi kita perempuan bergantung hormonal banget kan. Betul. Jadi ngaco. Oke. Jadi orang Indonesia tuh kan sering, aku makan sehari sekali aja. Ada namanya teknik OMAD, 1 meal a day. Itu populer banget di perempuan-perempuan gitu. Yang kayak please jangan kamu diet. Justru itu bahaya. Bahaya, Oke. karena kamu makan di bawah kebutuhan kalori terendahmu. Dan kalau di bawah kebutuhan kalori terendah, berarti tubuh tuh kan harus menghemat energi. Jadi dia akan meng-cut supply energi ke organ tubuh yang vital. Pantes lemes juga ya. Pantesan dulu aku itu masuk rumah sakit dan kurang gizi karena organ-organ vitalku itu nggak dapat nutrisi gitu loh. Jangan.
Ada kan orang yang cuma makan pisang aja satu hari, Oh itu ngeri apel banget ya aja, tapi sebenarnya. banyak. Oh, Atau oke. aku makan buah-buahan aja, aku nggak makan yang lain. I find it gitu. Aku ketemu banyak orang yang seperti itu, kurusnya cepet, iya. 3 bulan turun 30 kilo, tapi Naik 4 lagi. bulan kemudian naik 40 kilo. No, 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 Oh, don't do that. berarti itu berbahaya juga sebenarnya ya. Berbahaya. Mm-mm. Sebenarnya kalau diet itu kan ada juga nih yang katanya jam makan, Mm-mm. ada ini aku jadi sekalian bahas diet aja nggak apa-apa Mm-mm. ya. Jadi jam makannya tuh kayak jadi cuma jam berapa sampai jam berapa, ada Mm-mm. jendela Mm-mm. makannya. Itu Mm-mm. sebenarnya works juga atau enggak? Atau memang harus secara keseluruhannya nantinya pada Itu akhirnya? itu boleh sih, itu nggak salah. Karena kalau untuk kan kita punya kebutuhan kalori terendah. Biasanya perempuan itu rata-rata BMR-nya tuh 1100 sampai 1500, Hmm. tergantung tinggi badan, berat badan, dan usia. Nah, untuk makan tidak lebih dari kebutuhan kalori, kita kan harus jaga. Nah, biasanya dengan dibantu jam makan itu, kan kebutuhan kalori jadi terjaga. Misalnya kan Oh, ada yang jendela makannya 8 jam, ada yang 6 jam, it's okay, itu bagus kok. Tapi bukan berarti hanya itu satu-satunya cara. Ada oke. banyak cara lain. Tapi aku bilang itu kan metode intermittent fasting ya. Itu Iya. bagus kok. Karena kenapa aku bilang bagus? Karena intermittent fasting itu mengaktifkan autophagy di dalam tubuh. Autophagy itu Apa itu? adalah sesuatu, ini adalah penemuan orang Jepang, akan membuat tubuh itu meregenerasi dirinya sendiri. Jadi menghancurkan yang udah tua dan meregenerasi dengan yang baru. Itu teknik Wow. autophagy. Itu teknik autophagy. Dan itu baru aktif ketika kita puasa di atas 17 jam. Oh, memang Makanya ada jamnya. intermittent fasting itu works. Dan nanti Oke. kalau dia 24 jam, 36 jam, 72 jam, itu jauh lebih dalam regenerasinya. Tapi Oke. itu tidak untuk dilakukan seumur hidup terus-menerus. Jadi hanya satu kali Oke. gitu. Jadi kalau yang dietnya 72 jam, itu maksimal dilakukan 1 kali sebulan Oke, atau 2 oke. kali sebulan. Berarti memang ada aturannya Ada. juga ya. Karena kan orang kalau misalnya tahu satu teori terus ya udah itu aja terus dilakuin, Bahaya. tapi ternyata bahaya juga. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya kita dietnya nggak oke, terus udah gitu anak keteter. Maksudnya jadi semuanya ya, maksudnya jadi kerjaan keteteran, lemes terus kayak pengen tidur terus dan lebih banyak nggak konsisten ya sih kalau menurut aku ya. Kalau secara mompreneur aku sendiri pun begitu ya, karena aduh pengen nih niat olahraga misalnya dari olahraga aja tapi ternyata berantakan akhirnya hari ini olahraga nanti kapan nggak olahraga gitu ya. Sebenarnya kan kita pengen bahas juga nih kalau yang diet ini tuh kalau tidur katanya bisa kurus. Tidur, ya. Bener gak sih? That's my statement yang bikin aku viral di TikTok, Instagram. Wow, 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 wow. Tidur bisa bikin kurus tuh gimana nih? Coba. Jadi kita tuh yang orang Indonesia punya mindset kalau mau kurus harus olahraga. Padahal nggak seperti itu loh. Kalau kamu dietnya benar, kamu tidur aja bisa kurus. Ini scientific, benar. Karena kan tadi aku bilang, aku udah bahas, kita tuh punya basal metabolic rate, metabolisme. Jadi kita tuh punya kebutuhan kalori terendah yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Kalau setiap hari kita makan sesuai angka BMR itu, kita udah pasti kurus. Untuk informasi, sistem pembakaran kalori kita tuh terbagi atas 4 hal. Ada BMR, ada exercise activity thermogenesis, ada non-exercise activity thermogenesis, dan thermic effect of food. Nah, yang exercise activity thermogenesis itu hanya mendukung 30% dari total pembakaran kalori harian kita. 70% pembakaran kalori kita itu didukung sama metabolisme. Itu yang namanya BMR. Kebutuhan kalori terendah yang kita butuhkan untuk tetap hidup. Jantung bekerja, otak berpikir, paru-paru bernafas, pencernaan berjalan. Harus makan segitu. Kamu makan sesuai angka BMR aja cukup. Gini, kan selalu bilang, ada yang bilang kalau diet tuh kan harus defisit kalori, Ci. Iya bener. Bener kan? Juga. Defisit kalori. Tahu nggak defisit kalori itu sebenarnya seperti apa? Nah, boleh diterangkan. Iya kan, gini, defisit kalori, kita harus defisit kalori. Terus defisit itu kan berarti
di bawah kebutuhan kalori. Kalori apa yang jadi standar untuk defisit? Mau defisit terus, berapa banyak? Mau makan sehari sekali? Bisa kurus, tapi kita itu sebagai manusia punya 2 kebutuhan kalori. Satu BMR itu adalah basal metabolic rate yang aku bilang kebutuhan kalori terendah, dan TDEE. TDEE adalah total daily energy expenditure. Itu adalah seluruh kebutuhan energi yang kita butuhkan untuk hidup. Iya. Jadi kalau yang tadi BMR itu hanya untuk organ tubuh bekerja, tapi kalau TDEE itu include dengan kita aktivitas. Misalnya kita nyetir, kita masak, kita olahraga, nah masuk ke situ. Oke. Nah itu tuh pasti ada selisihnya. Contoh seperti aku ini berat badannya kurang lebih 50 kan. Nah 50 itu rata-rata perempuan itu kebutuhan kalorinya sekitar 1100-1200 kalau berat yang sama denganku. Tapi karena aku ini intensitas olahraganya cukup tinggi, jadi TDI ku tuh sekitar 1900 sampai 2000 Oh, mungkin karena disumbang dari yang olahraga dari itu ya. olahraganya, Oke. cukup tinggi gitu. Jadi ada selisih sekitar 600 kalorian antara TDI dan BMR ku. Oke. Jadi kalau aku mau kurus, aku makan aja sesuai BMR. 1100-1200 itu. Aku udah defisit 600 kalori per hari. Oke. 600 kalori per hari itu gede loh. Iya, Karena gede. Kenapa? Karena untuk turun 1 kilogram berat badan kita harus defisit 7.700 kalori. Wah, baru tahu nih. Gede Ini banget fakta ya, medis. padahal kalau 7.700 olahraga kalori. juga. Dan sebenarnya standar gizi dari dokter gizi kita tuh defisitnya 350 kalori aja per hari. Oke. Itu sehat. Itu udah sehat. Jadi kalau mau turun 1 kilo itu paling butuh 25 hari untuk kurus tanpa olahraga. Kalau yang organ itu tadi berapa ya? Kalau yang organ supaya tubuh berfungsi ya itu minimal banget rata-rata perempuannya sekitar 1100 sampai 1500 tergantung berat badan. Kalau berat badannya Oke. tinggi, misalnya dia 75 gitu atau 80, itu biasanya bakal ke 1400. memang kalau berat badan itu mempengaruhi juga berarti ya? Mempengaruhi berat badan Oke. awal. Kalau orang yang dietnya ekstrim, dia akhirnya masuk ke survival mode jangan-jangan. Nah, itu bisa jadi bakarnya jadi turun jadi berapa tuh Iya, kira-kira? kalau misalnya seseorang kan kita butuhnya 1200 tuh misalnya. Terus dia hanya makan 600 kalori aja per hari. Terus seperti itu. Berarti tubuhnya BMR-nya akan turun ke 600 itu. Oke. Jadi otomatis metabolismenya tuh melambat. Metabolisme yang melambat kan jadi biasa tuh. Dan begitu dia makan normal lagi, kaget badannya, cepet banget gendutnya. Oke. Mam, ini luar biasa banget ya. Tadi kita udah ngebahas tentang Glor Architecture Method yang ada 5 fondasi. Belum kita bahas sedikit tentang diet juga. Tapi tenang aja, kita akan bahas lebih deep lagi, lebih dalam lagi di episode selanjutnya. Oke, Precious Mom, thank you ya. See you, saya Jen.